warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti Oktaviani Maulana. Saya berasal dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah Ibu berikan, yaitu tentang determinan sosial, budaya, dan kesehatan. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang determinan sosial, yaitu sejumlah variabel yang tergolong dalam faktor sosial seperti budaya, politik, ekonomi, pendidikan, faktor biologi, dan faktor perilaku yang mempengaruhi status kesehatan individu atau masyarakat. Nah, determinan sosial berkontribusi terhadap kesenjangan kesehatan di dalam kelompok masyarakat yang disebut sebagai determinan sosial kesehatan dan sangat mempengaruhi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, determinan sosial kesehatan yaitu merupakan suatu proses yang membentuk perilaku di dalam masyarakat. Perilaku ini adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak. Nah, gender dan kesehatan perempuan. Gender menurut pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, yaitu fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, peran gender di sini adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti peran kodrati. Peran kodrati bersifat statis, sedangkan peran gender itu bersifat dinamis. Budaya ini merupakan salah satu budaya yang mempengaruhi gender, yaitu sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita tersebut. Nah, gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin semua adalah hasil rekayasa masyarakat. Beberapa kegiatan itu seperti menyiapkan makanan dan merawat anak dianggap sebagai kegiatan wanita. Padahal tidak ada salahnya untuk sebagai seorang pria membantu wanita untuk menyiapkan makanan dan merawat anak. Nah, peran gender ini diajarkan secara turun-menurun dari orang tua ke anaknya. Diskriminasi gender. Nah, diskriminasi gender ini adalah ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari adanya sistem sosial di mana salah satu pria atau wanita yang jadi korban. Isu gender dalam Kespro itu yang pertama seperti KB, yang kedua adalah kesehatan ibu dan bayi lahir, yang ketiga adalah PMS, yang keempat adalah Kespro remaja, dan yang terakhir adalah Kespro lansia. Apa sih kebijakan kesehatan dalam kesenjangan gender? Nah, kebijakannya itu adalah peningkatan kondisi kesehatan perempuan dan peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, peningkatan partisipasi laki-laki dalam menurunkan angka kelahiran. Yang ketiga adalah penyuluhan tentang jenis, guna, dan resiko pengguna alat kontrasepsi. Dan yang terakhir adalah pendidikan seks pada remaja, perempuan, dan laki-laki. Apa sih pentingnya penanganan isu gender dalam kesehatan reproduksi? Ini sangat penting ya, karena masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia. Terutama perempuan lebih rentan dalam menghadapi resiko Kespro. Masalah Kespro tidak terpisahkan dari hubungan antara pria dan wanita. Pria mempunyai masalah kesehatan reproduksi, perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta Kespro lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan. Aspek budaya, menurut salah satunya menurut G.M. Foster, yaitu banyak tradisi yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan status kesehatan. Contoh, tradisi bagi orang laki-laki, maka kebanyakan laki-laki lebih banyak yang menderita penyakit paru dibanding wanita. Tradisi wanita habis melahirkan tidak boleh makan ikan karena ASI akan berbau amis, sehingga ibu nifas akan pantang dengan ikan. Padahal ikan merupakan suatu protein yang baik untuk si bayi. Yang kedua adalah sikap fatalitas. Nah, contohnya itu beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok tertentu fanatik atau percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan, sakit atau mati adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan anak mereka. Malah mereka lebih memilih untuk pasrah. Yang ketiga adalah sikap entosentris, sikap yang memandang bahwa budaya kelompok adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Misalnya, orang-orang barat merasa bangga terhadap kemajuan ilmu dan teknologi yang dimilikinya dan selalu beranggapan bahwa kebudayaannya paling maju sehingga merasa superior terhadap budaya dari masyarakat yang sedang berkembang. Yang keempat adalah pengaruh perasaan bangga pada statusnya. Nah, sikap perasaan bangga atas perilakunya, walaupun perilakunya tidak sesuai dengan konsep kesehatan, hal tersebut berkaitan dengan sikap
etnosentrisme. Contohnya itu seperti dalam upaya perbaikan gizi di suatu daerah pedesaan tertentu menolak untuk makan daun singkong. Walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya itu sangat tinggi, karena pengaruh budaya, mereka tidak mempercayainya dan lebih menolak untuk makan daun singkong tersebut. Nah, yang kelima adalah pengaruh norma. Norma dalam masyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat di bidang kesehatan, karena norma yang mereka miliki diyakininya sebagai bentuk perilaku yang baik. Nah, contohnya itu adalah upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberikan pelayanan dengan ibu hamil sebagai pengguna pelayanan. Nah, yang nomor 6 ini yaitu pengaruh nilai. Pengaruh nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan dan perilaku individu dalam suatu masyarakat. Nilai yang ada di masyarakat tidak semua mendukung perilaku sehat. Nilai-nilai tersebut ada yang menunjang dan ada yang merugikan kesehatan. Nah, nilai yang merugikan itu contohnya seperti arti dalam memiliki anak yang banyak akan membawa rezeki sendiri sehingga tidak perlu lagi takut dengan anak banyak. Padahal ini merupakan salah satu konsep yang salah dalam mempunyai anak, karena mempunyai anak lebih cukup hanya 2 anak lebih baik, karena itu demi keselamatan si ibu serta peran anak untuk kelangsungan hidupnya. Nah, nilai yang mendukung kesehatan itu contohnya seperti tokoh masyarakat, setiap tutur katanya harus wajib ditaati oleh kelompok masyarakat. Nah, hal ini tokoh masyarakat dapat dipakai untuk membantu sebagai jawaban person dalam program kesehatan. Yang ketujuh adalah pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. Contohnya itu seperti menanamkan kepada anak harus mulai diajari sikat gigi, buang air besar, membuang sampah di tempat sampah, cara makan dan berpakaian yang baik sejak awal, dan kebiasaan tersebut terus dilakukan sampai anak tersebut dewasa dan bahkan menjadi tua. Nah, pengaruh unsur budaya ini memang harus ditanamkan kepada anak-anak dari kecil, karena itu akan membentuk pribadi dan perilaku dia sampai dia besar. Yang terakhir adalah pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Tidak ada kehidupan sosial masyarakat tanpa perubahan, dan sesuatu perubahan selalu dinamis. Artinya, setiap perubahan akan diikuti perubahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila seorang pendidik kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan, menganalisis faktor-faktor yang terlibat atau yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Nah, apabila ia tahu budaya masyarakat setempat dan tahu tentang proses perubahan kebudayaan, maka ia harus dapat mengantisipasi reaksi yang muncul yang dapat mempengaruhi outcome dari perubahan yang telah direncanakan. Nah, saya ambil satu contoh di daerah saya terlalu mempercayai proses persalinan kepada dukun, karena terlalu mengikuti budaya-budaya yang sebelumnya. Dia minta pertolongan persalinan kepada dukun, padahal sudah jelas alat-alat dalam tenaga medisnya sangat kurang dan dukun tersebut kurang terlatih, padahal sangat diwajibkan kepada ibu hamil yang mau melahirkan untuk segera ke bidan, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi karena persepsi budaya di desa ini, mereka lebih memilih ke dukun dengan biaya yang relatif rendah dan tidak mahal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari penjelasan saya tentang mereview materi dari Ibu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.